Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, salam jumpa dengan kami, Warisan Anak Cucu. Hidup sesudah Natal. Setelah perjumpaan dengan Kristus Yesus Sang Putra Natal lewat peristiwa Natal yang kita ingat rayakan, yang menjadi pertanyaan, adakah pengaruh perjumpaan dengan Kristus Putra Natal itu untuk kehidupan kita sesudah Natal yang kita ingat rayakan? Masalahnya apa? Apa artinya jika Natal yang kita ingat rayakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan kita sekarang ini? Mari kita belajar dari firman Tuhan di minggu sesudah Natal ini. Saudaraku, penginjil Matius mengangkat dengan begitu tajam perbedaan sikap antara tiga tokoh dalam Alkitab terhadap kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Tokoh pertama para imam, para ahli Taurat, mereka tahu tapi tidak mau tahu. Mereka sangat tahu nubuat tentang Mesias yang akan datang itu jelas dalam jawaban mereka terhadap Raja Herodes. Dengan lantang mereka menjawab di Bethlehem tanah Yudea, sebagaimana yang diberitakan dalam Perjanjian Lama. Tapi mereka biasa-biasa saja, tidak jauh berbeda dengan sikap tokoh yang kedua, Herodes, raja yang memerintah saat itu di Yerusalem. Saat menerima berita tentang Sang Mesias yang datang itu dari para Majus, ia berusaha untuk mencari tahu, tapi bukan untuk disembah, tapi untuk dilenyapkan. Sikap tokoh ketiga ini berbeda dengan kedua tokoh tadi, yaitu para Majus. Mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan umat perjanjian, mereka adalah para cendekiawan, orang bijaksana dari Mesopotamia. Mereka adalah para astronom, ahli perbintangan dari timur, sehingga dapat dikatakan mereka itu tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang nubuat Mesias. Firman Tuhan katakan hanya dengan melihat sebuah bintang di timur yang diartikan oleh mereka sebagai lahirnya seorang raja di kalangan orang Yahudi, mereka tergeraklah hati untuk mencari raja yang baru lahir itu. Dengan menempatkan diri di bawah petunjuk itu, sampailah mereka pada sang raja yang lahir itu. Dengan penuh sukacita mereka menyembahnya, dan kepadanya mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, persembahan yang diperuntukkan kepada orang-orang terhormat, kepada seorang raja. Orang Majus telah memberi yang terbaik darinya bagi Tuhan. Tuhan yang telah memberi yang paling berharga bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita setelah berjumpa dengan Kristus Sang Putra Natal itu? Sudahkah kita memberi yang terbaik baginya? Yang pasti Tuhan tidak meminta emas, kemenyan, dan mur. Yang diminta Tuhan dari kita apa miliknya, yaitu hidup itu. Hidup yang adalah anugerahnya dalam Yesus Kristus kita, Sang Penyelamat itu. Praktisnya muliakanlah Dia dengan hidup ini, dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan serta karya kita terhadap sesama kita. Nyatakanlah itu sebagai ungkapan syukur kita untuk anugerah kehidupan yang Tuhan beri. Mari muliakanlah Dia dengan hidup ini selama ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Tuhan Yesus, pakailah hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Amin.